Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Kak Tati dan ada Kak Marni. Kakak-kakak Sekolah Minggu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik ya, dan tetap semangat mengikuti kebaktian Sekolah Minggu. Betul Kak Tati. Mari kita mengawali ibadah kita di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan kumpulkan melalui ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, di mana kami bisa mengikuti ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, dan Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan akan puji-pujian yang akan kami naikkan, serta kiranya Engkau juga memberkati setiap kami. Di dalam kami akan menerima cerita firman Tuhan yang bisa menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa nih, kita sudah sampai di bulan Oktober. Ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita. Nah, tema kita minggu ini adalah rencana Tuhan untukku. Kira-kira adik-adik tahu nggak rencana Tuhan untuk adik-adik? Yang pasti rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera, dan Tuhan akan menyertai kita semua dalam menjalani aktivitas kita, dan kita juga selalu disertai Tuhan untuk meraih apapun yang akan kita capai. Nah, adik-adik, untuk lebih semangat kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk, siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Kak Tati mau. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai langkah kita jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dan Tuhan ingin menjadikan kita sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, setiap langkah kita senantiasa disertai dan diatur oleh Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
meskipun kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, ataupun kita belum mengerti apa rencana Tuhan untuk hidup kita, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita semua. Yuk kita nyanyikan pujian yang terakhir, Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Mari kita persiapkan Alkitab, alat tulis dan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting apa nih yang akan disampaikan melalui cerita firman Tuhan yang akan kita dengar. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Salam kenal. Saya dengan Bang Jo. Semoga hari ini hari penuh sukacita. Adik-adik dalam keadaan baik-baik semuanya. Dan kita bisa bersekolah minggu bersama-sama secara online. Bang Jo berharap adik-adik bisa mengikuti dari awal hingga selesai. Pada hari Minggu ini tema kita yaitu rencana Tuhan untukku. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bang Jo ingin tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik coba lihat ke arah papa atau ke arah ayah kalian. Pakai baju apa hari ini? Warna apa? Rambutnya belah tengah atau belah pinggir? Lebih tinggi papa atau mama? Terus adik-adik coba juga perhatikan mama. Mama hari ini pakai baju motifnya, gambarnya apa? Warna apa? Ya. Nah, jika adik-adik bisa mengenal tentang mama dan papa,
ciri-ciri atau apa yang sedang mereka gunakan hari ini? Tentu bacaan kita pada hari ini akan mengajak kita untuk mengerti bahwa Tuhan lebih mengenal adik-adik semuanya, lebih mengenal kita semua umatnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk Bang Jo ingin kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita ingin berdoa, minta bimbingan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang menyayangi dan peduli terhadap kami. Tuhan yang memiliki rencana, Tuhan yang mempersiapkan kami untuk rencana indah Tuhan, untuk sebuah kebaikan. Kami ingin membaca firman Tuhan. Kami ingin tahu pada pagi hari ini apa perintah Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan ingin kami ikuti dan pahami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami semuanya, kakak sekolah minggu, Bang Jo, dan adik-adik semuanya yang ada di rumah, agar bisa menyimak, mengikuti, dan dengan bantuan Roh Kudus bisa memahami firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan. Saksikan video berikut. Kitab Yeremia pasal yang pertama. Yeremia dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk Yerusalem. Namun saat diberi tugas ini, ternyata Yeremia merasa tidak pandai berbicara sebab ia merasa masih muda. Yeremia tidak yakin. Yeremia takut tidak bisa melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab akunya masih muda. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tadi kita sudah baca dari kitab Yeremia pasal 1. Adik-adik lihat, di situ ada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menjadi penyampai firman Tuhan buat banyak orang. Tetapi apa kata Yeremia? Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Tuhan bilang apa? Jangan bilang seperti itu. Kamu tidak usah takut. Kamu akan diutus Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia. Pergi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong Yeremia. Tadi sebelum kita membaca firman Tuhan, Bang Jo sudah ngasih tahu sama adik-adik untuk mencoba mengenal papa kalian, mengenal mama kalian. Coba, tadi kita mengenal tampilan bajunya, warna bajunya, motif bajunya. Kita melihat seperti apa sisiran rambutnya. Sekarang, coba adik-adik melihat, mengingat kembali. Seperti apa sih karakter papa? Ngomongnya kuatkah? Pelankah? Tegaskah? Suaranya keraskah? Lalu coba adik-adik juga lihat, seperti apa mama? Apakah mama
tidak banyak ngomong? Apakah mama sering membantu kalau adik-adik sedang kesusahan mengerjakan PR? Atau adik-adik sedang ada kesusahan lainnya, kesakitan atau apapun? Apakah mama peduli? Nah, adik-adik, mungkin kita bisa sedikit mengenal seperti apa papa, bisa sedikit mengenal seperti apa mama. Tetapi tahukah tidak adik-adik bahwa Tuhan Yesus lebih banyak mengenal seperti apa papa mama kita, seperti apa diri kita. Kenapa Tuhan lebih mengenal kita? Sudah tentu karena Tuhanlah yang menciptakan adik-adik semuanya, yang menciptakan Bang Jo, yang menciptakan kakak-kakak sekolah minggu. Jadi sudah tentu Tuhan lebih mengenal siapa kita. Satu, pada hari ini Bang Jo ingin adik-adik semuanya memahami bahwa yang lebih mengenal kita adalah Tuhan. Tuhan tahu siapa kita, seperti apa sifat kita, seperti apa cara berpikir kita. Ingat, Tuhan lebih mengenal kita. Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita. Sama seperti tema kita pada hari ini, rencana Tuhan untuk. Nah, adik-adik, di antara kita nanti ada yang mungkin jadi pendeta. Ada yang mungkin jadi pak polisi. Ada yang mungkin menjadi dokter. Kalau dia jadi pendeta, dia akan bekerja di tengah-tengah jemaat, bekerja di gereja. Kalau ada yang menjadi pak polisi, dia akan mengayomi, memberikan rasa aman, memberikan rasa tenang. Kalau ada yang menjadi dokter, dia akan membantu kita untuk mengobati kesehatan kita. Ada juga yang bisa mungkin menjadi ahli virus. Dia akan bisa mengenal macam-macam virus, membantu kita untuk menangani virus-virus itu. Atau ada juga yang mungkin menjadi meteorolog yang mengenal tentang planet-planet, benda-benda planet. Ada yang menjadi ahli biologi yang mengenal tentang kehidupan. Banyak di antara kita yang memiliki cita-cita berbeda-beda. Dan setiap kita, Tuhan inginkan kehidupan kita bermanfaat dan berguna buat orang lain. Itu rencana Tuhan buat hidup kita. Dalam posisi kita, cita-cita kita tentunya. Seperti yang tadi Bang Jo sampaikan. Ya, yang ketiga, adik-adik, Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, sama seperti Nabi Yeremia yang takut karena tidak bisa ngomong, tetapi justru Tuhan yang melengkapinya, Tuhan yang menolongnya, Tuhan menyertai. Tuhan membantunya. Dia pergi menjumpai orang banyak. Dia menyampaikan firman Tuhan. Menegur orang yang salah. Menolong orang yang susah. Ya? Nah, adik-adik, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kita. Siang dan malam. Kalau pas satpam, ada capeknya. Kalau CCTV harus dicas, habis baterainya. Kalau tidak dicolok mati lampu, CCTV-nya tidak jalan. Tetapi kalau Tuhan tetap terjaga siang dan malam. Itu bukti penyertaan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menolong adik-adik semuanya untuk bisa menggapai cita-citanya. Yang keempat, adik-adik, keterbatasan kita. Itu pun Tuhan tahu.
kekurangan kita, itu Tuhan tahu. Jangan takut. Kekurangan kita, keterbatasan kita tidak menjadi penghalang rencana Tuhan. Tuhan akan melengkapi kita. Adik-adik, jika ada di antara adik-adik yang memiliki teman, mungkin sejak lahir duduk di kursi roda, atau ada masalah dengan pendengaran, ada masalah dengan pengucapan, ada masalah dengan penglihatan, adik-adik harus kasih tahu sama teman-teman adik-adik bahwa Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi berkat buat orang lain. Kehidupan setiap kita, kehidupan adik-adik semua, tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki rencana. Di dalam tangan Tuhan, kita semuanya dipakai Tuhan menjadi alatnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Diulangi ya, Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentukmu dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dadah, selamat menghafal ya. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali nih Bang Ode bisa ketemu dengan kalian semua meskipun kita masih beribadah secara online. Hari ini Bang Ode akan menjelaskan tentang aktivitas sekolah minggu pada hari ini. Kalian masih ingat nggak tema hari ini? Iya, temanya adalah rencana Tuhan atas hidupku. Nah, sebelum Bang Ode menjelaskan aktivitas apa yang akan kalian buat, nih Bang Ode kasih petunjuk dulu nih, tebak-tebakan dulu ya. Petunjuk yang pertama, ini berkaitan dengan aktivitas yang akan kita buat. Nah, aktivitas yang akan kita buat itu adalah sebuah benda. Nah, ini petunjuknya nih, yang pertama itu adalah alat ini itu digunakan untuk membuka sesuatu. Nah, sebenarnya petunjuk yang pertama, wah udah gampang banget sebetulnya ya. Tapi kira-kira kalian tahu nggak ya jawabannya? Waduh, belum tahu. Nah, ini petunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua itu, alat ini tuh bentuknya kecil dan dia bisa ada beberapa ya. Jadi dia ada cadangannya. Nah, kalau hilang atau kalau keselip. Nah, aduh udah lebih gampang nih petunjuk yang kedua. Masih belum tahu jawabannya. Nah, petunjuk yang ketiga, alat ini tuh digunakan untuk membuka pintu, jendela, atau lemari, atau barang-barang lain gitu yang memang perlu ada pengamanan. Nah, kira-kira kalian tahu jawabannya apa? Betul sekali, jawabannya itu adalah kunci atau anak kunci. Nah, hari ini kalian akan membuat anak kunci seperti ini ya. Nah, kenapa sih Bang Ode kita membuat anak kunci? Apa hubungannya dengan tema hari ini? Nah, ada hubungannya adik-adik sekalian. Bahwa Tuhan itu kan punya rencana nih atas kehidupan kita semua, secara khusus adik-adik sekolah minggu. Nah, ibaratnya adik-adik sekolah minggu itu seperti kunci ini ya, dimana Tuhan mau menggunakan kunci ini itu untuk sesuatu yang hebat. Nah, Tuhan juga mau menggunakan kalian semua untuk sesuatu yang hebat di masa yang akan datang. Jadi, dengan membuat aktivitas kunci ini, kalian mengingat bahwa Tuhan ingin memakai kalian untuk rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa di masa yang akan datang. Nah, di dalam
kunci ini juga ada tulisan nih adik-adik sekalian. Aduh, tulisannya nggak terlalu kelihatan Bang Ode-nya. Bang Ode akan bilang ya. Tulisannya itu adalah Tuhan punya rencana atas hidupku. Nih, lihat baik-baik ya. Tuhan punya rencana atas hidupku. Aduh, mohon maaf ya. Adik-adik sekalian, Bang Ode tulisannya nggak terlalu bagus. Tapi Bang Ode yakin kalau kalian bisa buat tulisannya jauh lebih bagus. Oke adik-adik sekalian, nah waktunya Bang Ode akan menjelaskan apa saja yang harus kalian siapkan dan bagaimana cara membuat. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah adik-adik sekalian, apa saja sih yang perlu kalian persiapkan untuk membuat aktivitas ini? Yang pertama itu adalah kertas. Boleh kalian menggunakan kertas karton supaya lebih bagus, atau kertas biasa kalau kalian memang tidak punya kertas karton atau kertas yang lebih tebal. Lalu yang berikutnya adalah kalian menyiapkan pensil dan penghapus. Setelah itu kalian menyiapkan pensil warna atau spidol, dan terakhir kalian menyiapkan gunting. Ya. Nah, ini contoh yang tadi sudah Bang Ode tunjukkan sama kalian. Nah, kita akan mulai untuk menggambar anak kunci itu di kertas yang sudah disiapkan. Nah, adik-adik sekalian, bentuk anak kuncinya sudah kita gambar bersama-sama ya. Kalian bisa meniru dari kunci yang kalian punya di rumah, atau kalian bisa lihat di Google ya, anak kuncinya seperti apa. Nah, lalu kalian buat, ya bentuknya tentu harus lebih besar ya. Kalau kalian kesulitan, mungkin bisa kalian minta tolong sama orang tua kalian atau sama kakak kalian untuk membuatkan gambar kuncinya. Nah, setelah kuncinya ini sudah selesai kita gambar, maka waktunya kita akan mewarnai dan merangkainya. Oke, kita akan mulai. Nah, adik-adik sekalian, nah memang kita belum selesai ya mewarnainya atau merangkainya, atau kalian mau kasih pernak-pernik juga boleh nih. Kita mau menuliskan dulu nih sesuatu di kunci ini. Kalau tadi contoh yang pertama itu Tuhan punya rencana atas hidupku. Nah, mungkin kalian bisa menuliskan kata-kata yang lain. Kata-kata ini contohnya seperti apa ya? Kamu punya ide. Bagaimana kalau kita menuliskan Tuhan pakailah hidupku sesuai rencana. Waduh, panjang ya. Kita mau menuliskannya. Nah, kalian juga bisa kalian menuliskan sesuai dengan apa yang ingin kalian tuliskan ya kata-katanya. Tapi ingat, berkaitan dengan tema kita, rencana Tuhan atas hidup. Oke, coba kita susun dulu ya. Nah, adik-adik sekalian, tulisannya sudah kita buat nih. Tuhan, pakailah hidupku sesuai rencana. Nah, setelah ini kalian bisa lanjutkan lagi untuk mewarnainya. Nah, adik-adik sekalian, sudah selesai. Waktunya kalian menggunting kunci ini. Oke. Nah, adik-adik sekalian, aktivitasnya sudah selesai. Nah, ini ada dua contohnya nih. Yang pertama, Tuhan punya rencana atas hidupku. Atau tulisan yang berikutnya, Tuhan pakailah hidupku sesuai rencana.
Semoga adik-adik sekalian melalui aktivitas ini kalian terus mengingat bahwa Tuhan itu punya rencana yang hebat dan luar biasa bagi kehidupan kalian masing-masing selama kalian mau taat dan berserah diri kepada Tuhan. Selamat mengerjakan aktivitasnya adik-adik sekalian. Berkati. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau kami boleh memahami bahwa Tuhan benar-benar mengenal kami. Dan terima kasih Tuhan, jika Tuhan Yesus mau melibatkan kami, mengizinkan kami untuk menjadi alat Tuhan di dalam rencana Tuhan bagi umat manusia. Tuhan Yesus, terima kasih juga. Segala kekurangan kami, Tuhan mau menerimanya. Dan Tuhan mau menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika kami boleh memiliki Tuhan yang sungguh sangat baik. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Semoga adik-adik mendapat pelajaran yang baik untuk adik-adik lakukan dalam menjalani aktivitas di rumah. Dan adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tentunya adik-adik jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik melalui channel YouTube GKI Arca Manik. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!